Feng Jingyu tiba di sebuah sungai. Setelah minum sedikit air, ia melihat cincin yang diberikan pemuda itu. Ada 20.000 emas di dalamnya dan beberapa benda lainnya. Peta harta karun juga ada di dalamnya. Feng Jingyu mengeluarkan peta harta karun itu dan mengamatinya dengan saksama. Kulit tempat peta harta karun itu diukir sudah compang camping. Banyak bagiannya rusak dan tak terlihat jelas. Banyak bagian yang hilang. Feng Jingyu mengamatinya dengan saksama. Karena banyak bagian yang hilang, sulit untuk melihat di mana letak deskripsinya. Kembalilah dan periksa wilayah dinasti Daoi untuk melihat apakah itu berada di dalam wilayah dinasti Daoi. Feng Jingyu menyimpan peta harta karun itu, lalu beristirahat sejenak, lalu melanjutkan perjalanannya. Kota Tianwu tidak jauh dari kota Heishui. Feng Jingyu membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk sampai di kota Tianwu. Ya, kurasa tidak. Angin mengejutkan Yu ke arena pertarungan besar Dou Tian, lalu berbaring di depan konter. Hei, tersenyum. Luo Dan melirik angin dan mengejutkan Yu, lalu berkata, kau masih tahu untuk datang menemui adikku. Kupikir kau melupakan adikmu. Tidak mungkin. Angin Jingyu berjalan ke sisi Luo Dan, tersenyum jahat. Aku bisa merindukan kakak. Mimpi kemarin masih terbayang. Apa yang kau pikirkan? Luo Dan memutar matanya. Angin Jingyu menatap Luo Dan dengan tatapan jahat. Luo Dan menatapnya dan berkata, apa yang kau lakukan? Mau memakan adikku? Rambutmu sudah panjang. Panjang atau tidak, adikku akan tahu setelah membacanya. Feng Jingyu, sebagai manusia di bumi, secara alami sangat terbuka. Jika kau ingin bersikap santai, kau harus bersikap santai. Kau bukan manusia. Luo Zhen terkadang mengikuti provokasi Feng Jingyu, tetapi bagaimanapun juga, Feng Jingyu tidak akan seterbuka itu, jadi ketika mendengar kata-kata Feng Jingyu, pipinya memerah. Tidak ada yang benar. Luo Dan bersenandung. Angin kencang mengguncang pinggang Luo Dan. Tubuh Luo Dan bergetar hebat. Pinggangnya mungkin belum pernah disentuh pria manapun, tetapi hari ini disentuh oleh seorang gangster. Ia ingin marah, tetapi entah mengapa. Ia baru saja mulai marah, tetapi ia sama sekali tidak mampu. Ia juga merasakan sedikit kenikmatan. Ada apa denganku? Jantung Luo berdetak lebih cepat. Ia masih dipeluk oleh seorang anak kecil berbulu di pinggangnya. Feng Jingyu dapat merasakan ketegangan Luo Dan, tetapi ia masih tersenyum jahat. Kakak, jangan gugup. Aku tidak akan benar-benar memakan adikku. Lagi pula, aku tidak punya kemampuan untuk memakan adikku. Luo Dan melirik angin dan berkata, kau semakin berani sekarang. Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika orang lain melakukan ini? Petik 2. Aku tahu adikku sangat menyayangiku. Dia tidak akan sekejam itu padaku. Angin mengejutkan Yu dan berkata sambil tersenyum. Belum tentu begitu, kata Luo. Feng Jingyu tertawa, menarik tangannya, lalu berkata, kakak, tugas apa yang kau miliki akhir-akhir ini? Luo Zhen melihat tangan Feng Jingyu terlepas dari pinggangnya. Ia merasa sedikit kehilangan arah. Ia menenangkan diri dan berkata, ada tugas, tapi sulit. Setelah selesai, kau bisa mendapatkan 15 poin. 15 poin, apa misinya? Tanya Feng Jingyu. Yue itu sepertinya sedang berlatih teknik memetik yin dan menguatkan yang di kota bulan. Banyak wanita telah dirusak olehnya. Jika kau bisa membunuh Yue itu, kau bisa menyelesaikan tugasnya. Luo Dan berkata, namun, bulan tanpa peta adalah kekuatan guru roh, kau terlalu jauh. Setelah mendengar kata-kata itu, Feng Jingyu ragu, apakah keluarga bulan dari kota Suewe dan keluarga bulan dari kota Feng Yue itu sama? Luo Zhen mengangguk dan berkata, sebenarnya mereka satu keluarga, tetapi kedua keluarga itu telah berpisah selama bertahun-tahun dan jarang berhubungan. Konon, salah satu keluarga Yuejia awalnya berada di kota Suewe. Kemudian, salah satu keluarga Yuejia memisahkan diri dari keluarga Yuejia di kota Suewe dan tiba di kota Feng Yue. Akhirnya, mereka perlahan-lahan menjadi lebih kuat dan menjadi penguasa kota Feng Yue. Namun, beberapa waktu lalu, terjadi perubahan besar di kota Feng Yue. Keluarga Yue dan beberapa keluarga besar lainnya dihancurkan oleh keluarga Feng. Sekarang keluarga Feng telah dianugerahi gelar penguasa kota oleh Markis Wencang. Feng Jingyu terkejut mendengar ucapan Yu, lalu ia kembali terkejut. Berapa lama ia akan pergi begitu saja? Kota Feng Yue telah mengalami perubahan baru. Bukankah Markis Wencang mendukung Yu Yue? Bagaimana mungkin keluarga Feng bisa menjadi penguasa kota secepat itu? Feng Jingyu menarik kembali pikirannya dan berkata, meskipun aku berbeda jauh dari Yue Wutu, ada banyak cara untuk membunuh orang. Bukan hanya pedang dan pedang. Luo berkata, sekarang seharusnya ada banyak orang yang mengambil tugas ini. Jika kau ingin mendapatkan poin, kau harus bertindak cepat. Angin mengejutkan Yu dan berkata, kalau begitu, kau harus meminjam kartu ungu milik kakak perempuanmu. Luo Dan mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah token kepada Feng Jingyu dan berkata, ini kartu identitasmu. Feng Jingyu mengeluarkan sebuah token, yang salah satu sisinya diukir dengan kata, malam, lalu sebuah pisau dan pedang disalipkan di bawah kata, malam, melambangkan kematian malam. Di sisi lain token, terukir kata, bunuh dewa, yang melambangkan identitas Feng Jingyu. Feng Jingyu mengambil token itu dan dikirim ke kota Suewe oleh seorang si semalaman. Kota bulan salju adalah kota yang penuh cinta dan romansa. Tempat paling terkenal di sini adalah tempat di mana paling sedikit terdapat 3 tempat seperti itu di setiap jalan di seluruh kota. Dapat dikatakan bahwa ini adalah surga bagi para pria. Beberapa orang menikmatinya dan bersenang-senang di sini, dan akhirnya mengosongkan tubuh mereka. Di kota Suewe, Sueingwo adalah yang paling terkenal di kota Suewe, yang juga merupakan industri Suejia. Banyak orang datang jauh-jauh ke kota Suewe, dan mereka semua mengincar gedung bayangan salju. Para wanita di gedung bayangan salju sangat menarik, terutama 4 ratu bunga di gedung bayangan salju. Mereka anggun dan anggun, yang membuat banyak pria sujud. Setelah Feng Jingyu tiba di kota Suewe, dia sepenuhnya merasakan ada bau cabul yang kuat. Jalanan penuh dengan wanita yang mengenakan beberapa pakaian terbuka dan berkeliaran, menarik pria ke gedung Feng Yue satu persatu. Feng Jingyu juga terjerat oleh 2 wanita, jadi dia harus menariknya masuk agar alami dan bahagia. Feng Jingyu berkata, kedua adikku, aku tidak punya rambut. Kembalilah saat aku besar nanti. Selama kau bermain di sini beberapa hari, adikku akan memastikan kau menjadi pria sejati. Seorang wanita mengusap lengan Feng Jingyu dengan payudaranya, berkata dengan nada mempesona. Ketika Feng Jingyu datang, Luo Zhen berkata dengan sangat serius bahwa jika ia berani memasuki tempat-tempat ini untuk berbahagia, ia harus membersihkan diri dengan baik saat kembali.
Feng Jingyu terkejut saat menatap mata Luo Dan yang penuh dengan niat membunuh, seluruh tubuhnya bersemangat, dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kakinya. Feng Jingyu berkata, kakak-kakak perempuan terlalu kuat. Aku khawatir aku tidak bisa keluar jika aku pergi sebentar lagi. Aku akan menunggu beberapa tahun lagi sampai adikku menaklukkan semua kakak perempuan. Aku akan memuaskanmu. Feng Jingyu terkejut saat selesai berbicara, lalu bergegas pergi. Beberapa wanita menatap Feng Jingyu, terkejut saat Yu pergi dengan bingung, semuanya menutup mulut dan tertawa. Setelah Feng Jingyu lolos dari cengkeraman para wanita ini, ia mulai serius menanyakan situasi keluarga Yue. Rumah bulan juga memiliki banyak tempat seperti itu di kota bulan salju, di antaranya bangunan bayangan bulan menempati urutan kedua di kota bulan salju. Feng Jingyu mendengar lokasi kediaman Yue lagi, dan kemudian, Feng Jingyu mulai menginjak-injak selama 3 hari berturut-turut. Dalam 3 hari terakhir, Feng Jingyu tidak melihat bulan tanpa gambar. Dalam prosesnya, Feng Jingyu mendengar sepotong berita buruk. Selama beberapa hari terakhir, beberapa orang telah pergi ke rumah bulan untuk membunuh Yue Wutu. Akibatnya, mereka semua dikalahkan. Oleh karena itu, Yue Wutu telah menjadi burung yang ketakutan dan telah terperangkap di rumah besar. Begitu Anda mulai menakuti ular, tidak mudah untuk menemukan peluang. Feng Jingyu masih tenang dan sabar menunggu kesempatan. Sebagai pembunuh, yang paling mematikan adalah impuls. Jika ingin tetap berdiam diri seperti ular berbisa, jangan pernah menyerang jika tak ada kesempatan. Begitu ada kesempatan, ia akan segera memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang manusia. Feng Jingyu terus menunggu dan menunggu selama 5 hari. Meskipun tak ada yang istimewa dari kediaman keluarga Yue selama 5 hari terakhir, Feng Jingyu menemukan satu detail. Setiap 2 hari, keluarga Yue akan memiliki kereta kuda untuk berangkat, dan akan kembali pada malam hari. Feng Jingyu pernah mengikuti kereta kuda itu dan menemukan bahwa kereta kuda itu akan merampok gadis-gadis berusia di atas 12-3 tahun dan di bawah 20 tahun, lalu menangkap mereka di kediaman keluarga Yue. Setelah Feng Jingyu mengetahui apa yang mereka lakukan, ia langsung bersembunyi di bawah kereta kuda dan mengikuti kereta kuda itu ke dalam kediaman keluarga Yue. Tak seorang pun akan memeriksa kereta kuda ini, jadi masuknya Feng Jingyu ke kediaman keluarga Yue sangat lancar. Kereta kuda itu berhenti di kediaman keluarga Yue, lalu beberapa orang di dalam kereta kuda menggendong gadis yang pingsan itu keluar dari kereta kuda. Feng Jingyu diam-diam mengamati, ia mendapati bahwa pertahanan rumah bulan itu memang sangat ketat, ingin berbaur dengan rumah bulan itu tidak begitu mudah. Feng Jingyu memperhatikan gadis itu dikirim ke sebuah rumah. Feng Jingyu segera pergi ke atap dan sangat berhati-hati untuk berbaring di atap, mengungkap setengah genteng dan mengamati situasi di dalam. Pada saat ini, hembusan angin telah disesuaikan untuk menyatu dengan udara. Feng Jingyu tidak melihat sosok bulan, orang-orang itu meletakkan gadis itu di tempat tidur, lalu segera pergi. Mata Feng Jingyu berbalik, dan kemudian ia segera memasuki ruangan. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu, ia menurunkan setetes bisa ular ke dalam ketel ruangan, dan kemudian mengoleskan sedikit bisa ular di cangkir teh. Setelah menyelesaikan semua ini, Feng Jingyu bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, ia merasa ada seseorang yang mendekati ruangan, jadi ia segera bersembunyi. Pada saat angin mengejutkan Yu untuk bersembunyi, bulan dengan sosok sedikit gemuk memasuki ruangan. Begitu ia memasuki ruangan, tubuhnya berhenti dan tatapannya menjadi dingin, tetapi ia masuk dan menutup pintu. Feng Jingyu memadukan napas dengan udara, dan detak jantungnya pun disesuaikan, karena di hadapan seorang guru spiritual, suara detak jantung dapat didengar dan dideteksi dengan mudah. Aura bulan perlahan melonjak, matanya mengamati ruangan, atmosfer seluruh ruangan tampak memadat. Bulan yang tak bergambar berjalan nyaris tanpa suara, dengan cermat merasakan hembusan napas yang berbeda dari tempat asalnya. Sosok Yue Wu tiba-tiba memancarkan hawa dingin, sebuah mesin pembunuh meledak, lalu auranya dengan cepat mengembun di telapak tangannya, telapak tangan menuju tempat tidur setelah melesat di masa lalu. Saat bulan tak bergambar, Feng Jingyu segera berlari seperti guntur dan langkah merah yang mengejutkan. Tubuhnya bergerak cepat, bagai kilat, dan bergegas menuju pintu. Mau pergi, delusion. Yue Wu berada di alam yang lebih tinggi daripada Feng Jingyu. Meskipun kilatan petir Feng Jingyu yang cepat mengejutkan Hongbu, ia tidak memiliki keunggulan di hadapan seorang Master Roh. Yue Wu segera mengejar, Feng Jingyu langsung membuka kembali pintu, lalu berlari cepat untuk meminjam kekuatan, melompat ke atap yang lebih rendah di seberang. Pergerakan Feng Jingyu yang mengejutkan tiba-tiba menarik perhatian para pengawal pembantu rumah tangga bulanan, dan dalam sekejap, banyak pembantu rumah tangga yang berpatroli mengepung mereka satu demi satu. Mun Wutu juga menyusul, kecepatannya sedikit lebih cepat daripada Feng Jingyu, dan segera mendekat. Aku telah membunuh semua orang yang ingin membunuhku akhir-akhir ini, dan kau pun tidak terkecuali. Tidak ada gambar bulan, Feng Jingyu melihat ada banyak sosok manusia di bawah atap, jadi dia tidak berani jatuh ke tanah. Terlebih lagi, ada anak panah dan hujan di tanah. Feng Jingyu berada dalam situasi yang buruk. Feng Jingyu menjalankan Tianlei Jue, kekuatan petir menyambar dengan liar, dan kemudian menampilkan 5 guntur. Teknik petir, guntur langit bergulung turun dan menebas pelayan di bawah atap. Feng Jingyu melancarkan 3 kali 5 kali petir, dan lebih dari 10 pelayan keluarga Yue tewas seketika. Wajah Yue Wutu semakin buruk rupa. Keterampilan spiritual Feng Jingyu sebenarnya berkaitan dengan guntur. Jadi Feng Jingyu pasti ada hubungannya dengan klan Shenlei. Bahkan orang-orang dari klan Dewa Lei harus dibunuh. Yue Wutu tak bergeming, tatapannya semakin dingin. Kecepatannya melonjak lagi, lalu dengan cepat menerjang Jingyu. Angin mengejutkan Yu di dalam hatinya hingga sangat terkejut. Ia segera melepaskan 5 teknik pemboman guntur, menuju Yue Wutu yang tak berniat membombardirnya. Dengan dengungan Wutu, auranya melesat keluar dan membentuk perisai pelindung. Hari itu, guntur sama sekali tidak mampu menembus perisai Reiki. Wajah Feng Jingyu tenggelam, dan Yue Wutu berteriak keras. Ia menepuknya lagi, auranya melonjak, dan kekuatannya sangat mengerikan. Jingyu tak mampu menghindar, hanya bisa berani dan bulan tidak ada sosok keras menyentuh telapak tangan. Feng Jingyu melancarkan telapak tangan angin dan guntur. Dengan kekuatannya sendiri, ia juga sangat kuat. Namun, perbedaan alamnya terlalu jauh. Seluruh tubuh Feng Jingyu langsung tertembak dan terlempar keluar, lalu jatuh di atap, menyebabkan atapnya pecah. Feng Jingyu merasa lengannya akan lemas, dan ia tidak bisa bangun dalam satu tarikan napas. Ia merasa sangat tidak nyaman.
Puff, setelah memuntahkan seteguk darah, Feng Jingyu menghela napas, lalu menyentuh ikat pinggangnya dengan tegas. Kemudian ia mengeluarkan botol dan menuangkan pil ke dalam mulutnya. Kali ini Feng Jingyu menuangkan pil roh gila ke dalam mulutnya. Ia merasa uling dan tidak dapat mencapai efek yang diinginkannya. Lagi pula, alam bulan tanpa peta 10 tingkat lebih tinggi darinya. Setelah meminum ramuan gila itu, Feng Jingyu merasakan ada kekuatan yang mengerikan di tubuhnya, seolah-olah menembus tubuhnya. Terlebih lagi, daging, darah, dan tulang Feng Jingyu telah menjadi begitu kuat sehingga matanya mulai memerah, seperti orang gila, seluruh otot tubuhnya terus membesar. Yue Wutu terkejut melihat perubahan tubuh Feng Jingyu, tetapi dia tetap meremehkannya. Meskipun dia telah meminum pil untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, mustahil untuk menutupi celah antara alam Lingtai tingkat pertama dan alam Lingxi tingkat pertama. Ada tombak di tangan Wutu, dan tombak itu menusuk ke arah angin. Angin mengejutkan Yu, matanya bersinar merah, seperti orang gila, sama sekali mengabaikan pertahanan, dia bergegas ke bulan tanpa peta. Bang, tombak panjang bulan Wutu menusuk tubuh Feng Jingyu, dan tubuh Feng Jingyu menjadi sangat keras dan tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Aura Feng Jingyu meledak, satu pukulan ke arah bulan tanpa peta membombardir untuk membunuh di masa lalu. Tinju Feng Jingyu penuh dengan kekuatan guntur. Setelah satu tebasan, tombak di tangan Yue Wutu patah. Yue Wutu terkejut, dan tubuhnya cepat mundur. Feng Jingyu menerjang Yue Wutu, bagaikan tank manusia. Yue Wutu menghentakkan kakinya, auranya meledak, lalu mengembun di tinjunya, membombardir Feng Jingyu. Tinju Feng Jingyu berbenturan dengan tinju Yue Wutu. Tubuh Yue Wutu cepat mundur, dan kedua tinjunya mati rasa. Pil apa yang diminum orang ini? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Yue Wutu menyipitkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri, lalu segera berteriak semuanya, cepatlah ke arahku. Siapapun yang membunuhnya, aku punya banyak hadiah. Tubuh Yue Wutu cepat mundur, lalu membiarkan para pelayan di sekitarnya bergegas. Ketika para pelayan mendengar hadiah itu, mereka menjadi bersemangat dan bergegas ke Feng Jingyu. Feng Jingyu sama sekali tidak peduli. Pria itu berjalan dengan kasar, mengayunkan tinju dan menamparkan, dan para pelayan itu terhempas satu persatu. Feng Jingyu memiliki banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, tetapi ia tidak merasakan sakit sama sekali. Seperti yang dikatakan Huo Ling, setelah meminum pil roh gila, seluruh tubuhnya mati rasa dan hanya tahu cara menyerang. Pil itu juga ada efeknya, seiring berjalannya waktu, efek obatmu habis, itulah saatnya kau mati. Yue Wutu mencibir, ia tidak peduli dengan hidup dan mati para pelayan itu. Para pelayan keluarga Yue terus berdatangan. Meskipun mereka terluka oleh Feng Jingyu, mereka tidak tahu betapa sakitnya Feng Jingyu. Mereka masih bisa membombardir mereka dengan angin kencang. Dalam waktu yang sangat singkat, ada 23 atau 30 orang tergeletak di tanah, tak satu pun dari mereka hidup. Mereka semua dipukuli sampai mati oleh tinju dan tamparan Feng Jingyu. 10 pelayan lainnya juga sedikit ketakutan. Ini hanyalah monster. Begitu banyak luka di tubuh mereka sehingga mereka bisa diabaikan begitu saja. Berikan padaku, siapapun yang berani mundur, aku akan membunuhnya. Jika dia berjasa, aku akan memberinya hadiah. Yue Wutu tak punya waktu untuk berteriak. Bunuh. Beberapa pelayan menggertakkan gigi dan meraung, lalu bergegas ke Feng Jingyu. Pelayan lainnya tak berani lengah. Jika mereka cukup beruntung membunuh Feng Jingyu, mereka pasti akan terluka parah. Feng Jingyu juga meraung, mengayunkan tinjunya yang besar ke arah para pelayan keluarga Yue, yang benar-benar menjadi umpan meriam. Satu persatu para pelayan berjatuhan, dan para pelayan keluarga Yue ketakutan untuk mundur. Ketika Yue Wutu melihat pemandangan ini, ia mengutuk, sampah tak berguna. Setelah itu, Yue Wutu bergegas ke Feng Jingyu. Auranya melonjak dan dengan cepat mengembun di tinjunya. Kedua tinjunya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Feng Jingyu mengaum, auranya melonjak, dan juga mengayunkan tinjunya untuk menghantam Yue Wutu. Boom, dua orang saling bertabrakan, dan tiba-tiba sebuah gelombang udara berhembus, mengguncang peta bulan dan angin yang mengejutkan pakaian Yu sedang berburu. Yue Wutu dan Feng Jingyu keduanya mundur. Ketika Feng Jingyu berdiri teguh, ia meraung dan bergegas ke Yue Wutu. Yue Wutu juga meraung, aku tidak percaya. Aku tidak bisa membunuhmu. Aura Mun Wutu pecah lagi, dan kemudian ia menyerang Feng Jingyu. Boom, keduanya bertabrakan lagi. Kali ini, lebih kuat dan mengerikan. Semua pelayan di tempat kejadian mundur. Gelombang udara terlalu kuat. Tubuh Yue Wutu terbang mundur, tubuh Feng Jingyu juga mundur, tubuhnya mulai melambat. Meskipun Feng Jingyu tidak merasakan sakitnya, ia masih memiliki kesadarannya. Ia tahu jika ia melanjutkan, setelah khasiatnya habis, ia pasti akan mati. Namun, ia belum berdamai. Saatnya telah tiba, jika ia tidak membunuh bulan, ia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Terlebih lagi, poin tugas sebelumnya akan dihapus, dan ia akan dihukum oleh kegelapan malam. Teknik petir 5 guntur. Angin mengejutkan Yu hingga meraung, sekali lagi mengaktifkan Tian Lei Jue untuk menampilkan 5 guntur. Dalam keadaan ini, kekuatan spiritual Feng Jingyu akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. 5 hari guntur membombardir, cahaya guntur menyala setengah hari. Sebelumnya peta bulan, Anda dapat mengabaikan 5 guntur angin Jingyu, tetapi sekarang ia merasakan napas bahaya. Pada saat ini, Feng Jingyu telah mengorbankan pisau lempar, dan pisau terbang telah menembus kepala bulan Wutu. Wajah Yue Wutu berubah drastis. Ia segera memisahkan energinya untuk menahan serangan pisau lempar. Namun, ia tak menyangka, Feng Jingyu bukan hanya roh pisau lempar. Dua pedang pendek juga melesat dan menghunus pedangnya ke arah Yue Wutu. Wajah Yue Wutu memucat total. Ia sempat menangkis pisau lempar, tetapi tak sempat menghalau kedua belati itu. Yue Wutu meraung, auranya meletus tanpa ampun, membentuk perisai aura raksasa. 5 guntur langit dan 1 pisau terbang, serta 2 pedang pendek, menghantam perisai aura. Bang, kali ini, perisai aura Yue Wutu tak terbendung, dan seluruh tubuhnya terpental, tubuhnya tertusuk belati. Puff, Yue Wutu jatuh ke tanah, menyemburkan seteguk darah, menatap Yue Wutu yang ketakutan dengan panik. Feng Jingyu masih memiliki jejak aura. Ia mengerahkan pisau terbangnya untuk melesat dan menembus kepala Yue Wutu. Yue Wutu melotot, menghembuskan napas, dan jatuh ke genangan darah. Setelah melihat pemandangan ini, para pelayan keluarga Yue membelalakan mata, ketakutan luar biasa. Feng Jingyu tahu bahwa obatnya akan segera habis, jadi ia bergegas keluar rumah dan pergi ke tempat yang sepi.
Ketika Feng Jingyu dan Yue Wutu bertarung, sesosok-sosok mengawasi dalam kegelapan. Ketika sosok itu melihat Yue Wutu telah mati, ia mengejarnya ke arah kepergian Feng Jingyu. Feng Jingyu berlari bersamaan, tubuhnya frustrasi dan kembali ke wajah aslinya. Akhirnya, tenaganya habis total dan ia jatuh di sebuah gang. Setelah Feng Jingyu jatuh, sesosok-sosok muncul di hadapannya. Kau tidak berharap akan jatuh ke tanganku suatu hari nanti, kan? Malam itu, pembunuhan Yue Wutu menyebar ke seluruh kota dalam sekejap. Beberapa keluarga di kota Suiyue sangat terkejut. Siapa yang bisa membunuh Yue Wutu? Setelah memastikan Yue Wutu terbunuh, beberapa keluarga di kota Suiyue segera mulai membagi-bagi aset keluarga Yue di kota Suiyue. Keluarga Yue awalnya adalah keluarga terbesar kedua di kota Suiyue. Keluarga lain tidak dapat mengubah status mereka. Namun kini Yue Wutu terbunuh. Tembok runtuh dan orang-orang saling dorong. Hampir dalam semalam, pola lama kota itu hancur. Di sebuah rumah besar di kota Suiyue, seluruh kediaman sangat bersih dan rapi, dipenuhi dengan berbagai macam bunga. Seluruh rumah besar dipenuhi dengan aroma bunga, dan semua yang ada di rumah besar itu, tidak ada seorang pun pelayan laki-laki.